السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث أو كما قال. Hadratin muhtaramin, para alim ulama, para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada malam hari ini, sebelum kita memulai pengajian kitab Riyadhus Shalihin, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam hari ini betul-betul mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita tentunya di tempat yang mulia ini betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas pertemuan kita pada Selasa pekan yang lalu sampai kita pada hadis yang pertama di bab yang membicarakan anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan di penghujung usia kita sebelum kematian datang kepada diri kita. Di mana hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi: adarallahu ila umrihi, adarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kompensasi pada diri kita. Sampai mana? Sampai batas waktu, yaitu usia 60 tahun. Bahkan dalam keterangan di bawah ini atau di atasnya ditemukan orang kalau sudah masuk usia baligh, maka cukuplah bagi dirinya untuk memulai memperbanyak amal kebaikan itu. Jadi tidak menunggu tua, ya, tidak menunggu usia lanjut. Dalam tafsir yang lain sampai kepada umur 18 tahun, sampai pada umur 40 tahun. Jadi kebanyakan penduduk Madinah saat itu dilihat oleh sahabat Ibnu Abbas, rata-rata kalau sudah memasuki umur 20 tahun atau 40 tahun nggih, sing disobo niku nyoba masjid, nyoba musola. Artinya nopo? Bahwa mulai dia meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk memulai persiapan menyongsong akhirat, yaitu memperbanyak amal kebaikan.
Saya sudah sampaikan kemarin asar yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa innad dunya irtahalat mudbiratan. Dunia ini berjalan semakin menjauh dari kehidupan kita. Kita pernah melalui masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, itu mungkin 10 atau 15 atau 30 tahun yang lalu. Itu semakin jauh dari diri kita. Wal akhiratu irtahalat muqbilatan. Dan akhirat itu berjalan semakin mendekat dalam kehidupan kita. Nah ini, nah rata-rata menungso niku madosi perkara-perkara sing tambah adoh teko kehidupan kula panjenengan sami, nggih, melupakan perkara-perkara yang semakin mendekat pada kehidupan kita. Yaitu apa? Ajal kita masing-masing, kematian kita masing-masing. Nah niki nggih, hati ini mengingatkan pada kita, ya, di dunia ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Ya, saat ini memperbanyak amal wala hisabun, dan nanti di akhirat akan kita dapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di akhirat yaitu yaumul hisab wala amalun, hari di mana semua amal perbuatan kita akan diperhitungkan. In khairan fa khairun, jika di dunianya amal perkebaikannya itu ya banyak, maka Allah akan membalas dengan kebaikan pula. In syarran fa syarrun, jika di dunianya hanya diwarnai dengan kemaksiatan, ya, pelanggaran-pelanggaran, maka ia akan menemui balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemarin pada saat peringatan kemerdekaan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang keberapa ini? Yang ke-77. Satu sisi adalah patut kita syukuri bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian Belanda atau pemberian Jepang atau pemberian Portugis atau Spanyol yang menjajah kita. Tapi kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu dituangkan dalam preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Allah telah memfirmankan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 97 itu, walau anna ahlal qura amanu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, kuncinya cuma dua. Kalau ingin negara kita ini adil, makmur, gemah, ripah, jinawi, kalau lebih kecil lagi, kalau ingin provinsi kita, kabupaten kita, kecamatan kita, desa kita, atau lebih kecil lagi rumah tangga kita masing-masing, kalau ingin tentrem, sejahtera, syaratnya cuma dua. Ya, warnai rumah tangga kita dengan dasar keimanan dan ketakwaan. Artinya apa? Pontah, pokoknya kuncine urip awake dhewe gelem merhatekno Gusti Allah, Allah akan memperhatikan kehidupan kita. Nah ini, jenengan tentu ingat dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah sebuah negeri yang gemah ripah jinawi, yang Allah gambarkan menjadi negara prototipe baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masih ingat nggih? Negeri Sabak. Sabak niku pundi nggih? Jombang ngulon terus ya. Becak petang tahun ya. Negeri Sabak ini dalam masa 1 abad bahkan 2 abad, 200 tahun tidak pernah mengalami yang namanya paceklik. Tidak pernah mengalami rakyatnya itu menemui kesulitan kesusahan, tidak.
Bahkan digambarkan kalau ada penduduk negeri Sabah ingin melaksanakan perjalanan jarak 10 km, kalau 10 mil lebih dari 10 km ya, 15 km, jangan takut kehabisan panganan, jangan takut kehabisan sangu atau minuman, menggambarkan bahwa negeri ini gemah ripah loh jinawi. Apa rahasianya? Rahasianya adalah seluruh rakyatnya, seluruh penduduk negeri ini yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, sampai-sampai salah satu rakyatnya ini, penduduk negerinya ini ngomong gini, kita ini mulai bayi sampai seumur ini ora tau ngrasakno sorone urip. Susahnya kehidupan ndak pernah ia rasakan. Terus dia berpikir begini, meh coba sih pisan-pisan ngrasakno susahe urip iki piye. Lho ngono. Niki rakyat sing keplek niki jenenge nggih. Dipenakno mbek Gusti Allah kok angen-angen perkara sing gak penak. Ya. Setan moro ya, iblis moro ya. Duduk ya. Oh, awakmu pengin ngrasakno soroe urip. Iya piye carane? Ngoten. Bojoi setan iki wis masyaallah. Lek ana wong duwe karep elek nu dikerobong ngono. Isor dhuwur ngarep ngguri kiwa tengen. Ngene carane. Awakmu lek pengin sorone urip, perintahe Gusti Allah ora usah mok lakoni. Masyaallah. Ini iki dicoba akhirnya. Coba sih, gak usah sholat, ora usah poso, ora usah zakat lan sak pitunggalane. Apa yang terjadi? Berentek seluruh negeri diazab oleh Allah. Bendungan yang dulu memperlancar irigasi, persawahan, perkebunan, pertanian dan sebagainya jebol. Masya Allah. Tentunya tanaman-tanaman dan apapun yang di pertanian, perkebunan hancur semuanya, tidak ada yang memberikan hasil sedikit pun. Buah-buahan yang dulunya manis, enak, melezatkan, kemudian berasa pahit, getir, dan bahkan meracuni. Masya Allah. Lalu niki nggih. Makanya lanjutnya ayat tadi apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nek pingin rumah tanggae soro terus, rame terus, pokoke lek rumah tangga ora gelem, iman lan takwa nanggone Gusti Allah, ora gelem taat perintah Gusti Allah, maka rumah tangga itu akan selalu diwarnai permasalahan-permasalahan hidup. Naudzubillah min dzalik. Makanya kuncinya adalah kalau pingin rumah tangga kita ini tentrem, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, kuncinya hanya satu. Landasi rumah tangga kita, landasi kecamatan kita, kabupaten kita, negeri ini dengan apa? Bersama-sama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun negeri ini, membangun rumah tangga kita dengan dasar keimanan dan ketakwaan. Kuncinya itu tok. Lalek wis maksiat terus, maksiat niku napa? Lelakon sing boten diridani kali Gusti Allah. Perbuatan yang akan berujung kepada dosa, itulah kemaksiatan. Maka kalau seperti itu terus, naudzubillah min dzalik, maka siap-siaplah azab Allah yang akan turun kepada kita. Makanya konsepnya jelas. Bentuk syukur yang utama adalah bagaimana kita ta'abbud kepada Allah. Ya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bisa mewarnai kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif, dengan hal-hal yang membawa manfaat, dengan hal-hal yang membawa kemaslahatan, la azidannakum, maka Allah tidak akan segan-segan melipat gandakan nikmat ini kepada negeri kita tercinta. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan hadis ini, Allah sudah memberikan kesempatan. Jadi kalau kita ini berjalan di jalan raya itu kan traffic lamp itu ada 3, ada hijau, ada kuning, ada merah.
Ya kalau hijau itu umur 15 tahun itu, 18 tahun. Wis dielingno mbek Gusti Allah wis. Ndang mulai kamu lumpuk-lumpuk keapian sing akeh. Nggih. Wong ajal itu coba kalau ajal itu hanya dimiliki yang tua saja. Sing nom-nom lah terus nyantai. Alah gurung tua kok tenang ngene. Ji umur 20 kok kematian lho. Sing akeh dijopo umur 60 munggah. Jare sapa? Ya, bayi meninggal ya banyak. Kok bayi belum lahir itu loh, kan ada berita keguguran dan sebagainya, ya kan? Loh ini loh, karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kemudian kita berleha-leha, nyantai-nyantai ala ono pengumuman innalillahi ala paling kau penting kan gak mrene malaikat Israil jatuh kok kene jare sapa. Masya Allah, kita ingat nggih, ya Allah, kita sama-sama menghadapi ujian yang sama 2 tahun yang lalu, naik-naiknya wabah corona pandemi, Masya Allah. Tentang desa kula niku nggih, cakut junjung pemberangkatan jenazah itu. Dorong budal, nduk musala kono wis diumumno innalillahi. Waduh sapa maneh iki rek, ya Allah. Sampai ten ngene pundi niku, ten Madura nggih, Bangkalan. Jadi tahlilan niku lho, budale mulai mantun zuhur sampai isya, gak mulai-mulai. Dadi lek budal tahlilan niku nggawa tongkat. Gawa tongkat damel napa? Gawe ada berkat kiwa nengen. Nggih. Dadi mulai niku nggawa berkat kiwa nengen. Nah, lek wis tahlilan mesti oleh berkat. Ya Allah. Sampai nggih ten ngene tangga desa kula niku sing biasa ngeduk niki ngeduk kuburan. Sedo pisan. Kepegelen maling kira-kira nggih. Awan esuk bengi gak leren ya Allah niki nggih. Nah, apakah yang seperti itu kemudian tidak menjadi pelajaran buat kita? Nabi sudah menyampaikan aksiru dzikra hadzamil ladzat. Ya, perbanyaklah dalam setiap saat, setiap waktu. Ingatlah suatu perkara yang bisa memutus semua nikmat duniawiyah. Apa itu? Kematian. Ya. Awake dhewe iso ngrasakno enake sepeda motoran. Mergo apa? Sik urip. Ha coba jenengan nggih pun mboten nyawane dijak numpak sepeda motor. Ya malah medeni. Ya apa enak rasane? Ya apa iso jawab mung gak ono nyawane. Enake ngrasakno numpak bis nggih, numpak kendaraan roda 4. Mergo napa? Awake dhewe isih urip. Enake ngrasakno sego rawon ya, sego kikil. Napa nduk Jombang niki andalane nggih. Kikil ya. Mergo apa? Isih urip. Ya, enake ngrasakno turu nduk ndure sprint bed mentul-mentul. Mergo apa? Sik urip. Ya, enake dijak lunga nonton pemandangan, nggih. Nonton indahnya nggih ciptaane Gusti Allah, iso ngomong subhanallah. Apike Gusti Allah lek nyiptakno gitu. Mergo napa? Sik urip. Nggih sik urip niku wau. Tapi Nabi sudah mewarning, ilingo perkara sing iso megot marang nikmat kala wau. Nikmat urip, nikmat nanggone kehidupan nggih menika kematian. Nah niki nggih, monggo kita saling mengingatkan nggih. Kala dhewe nggih sik wedi kan. Nggih, kala dhewe sik wedi ngrasa napa? Ngrasa sangune gorong cukup. Mangkane awake dhewe niki wajib hukume jauh dawa umur, nggih. Jauh dawa umur ngrasa le awake dhewe niku keapiane sik gorong cukup, nggih. Nggih. Amale niku lho sik durung kathah, ya. Nggih gak sing umur nun 1000 pun suwida pun 7 dosa pun 8 dosa nyuwun nang Gusti Allah. Gusti kula tetep nyan paringi sehat walafiat, seger kewarasan, paringi panjang umur ben saged terus ibadah dumateng panjenengan. Lho ngoten dungane niki.
Ndonga kok Gusti pun sakniki mawon kula mati. Lah lek ya temen ya apa? Nah ini lho nggih, sangune gorong cukup. Ya Allah, niki nggih apalagi kalau nuwun sewu nggih mengakhiri kehidupan dengan nuwun sewu ngombe racun, akhirnya bunuh diri. Dianggit lek wis mati urusane mari. Mboten. Mati niku adalah akhir dari pengabdian, awal dari pertanggungjawaban. Nah niki para rawuh nggih. Nah, balik malih. Lampu hijau niku mulai umur 15 tahun. Nah, engko lek wis umur 40 tahun, lampune diganti kuning. Kuning niku napa? Ayo hati-hati, hati-hati. Wis maksiatmu kurang ono. Ya, maksiatmu kurang ono. Amus mulai kutundang dan dani ibadah. Ibadahmu cek gorong sempurna. Ayo bumbuan sing rawuh niki nggih mulai nguri ngarep kidul lor ngarep ya. Jenengan mau salat maghrib usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cik eling Gusti Allah. Ya, jaman jian. Engko lewis imami maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mamung kan mendel. Pikirane wis mulai sing nang sawah sing nang stasiun sing nang gone pundi kantor nang kantor, sing nang gone perusahaan nang perusahaan. Man salat niku padahal wongi salat pikirane ngalor ngidul gak karu-karuan. Ya termasuk sing ngomong barang kula barang iki kok mari sak nang ndi iki acarane mang dobel loro mari iki kok ya apa ceritane. Masyaallah angel khusyuk niku nggih. Imam itu tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baulet pikirane jenduk pasar. Meneh apa rek bukan pasar iki ngono wis baulet durung ana barang sing kate didol barang wis baulet-baulet wis karuan. Sampai imam itu tuh waladhdallin baru amin rek amin baru amin. Ya Allah Gusti angel khusyuk niku nggih, angel khusyuk niku. Nah niki ibadah cek koyo ngono kok kate njauh swargane Gusti Allah. Ibadahe lho cek koyo ngono kok ya cek. Masyaallah koyo GR napa GR niku? Gede rumangsa. Aku kok amalku kira-kira ya wis akeh. Cara mbendok akhirat, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, beres pokoke. Jare sapa? Jare sapa? Ya Allah niki nggih angkane awake dhewe niki ora ana critane dandani ibadah niku pensiun. Aku wis tuwek. Wong sing jek nom-nom salatmu ndang sing apik, gurung karuan, gurung mesti. Ya, lho niki para rawuh. Makane kula panjenengan sami niki usaha terus bagaimana kita dandani ibadah, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Ini tidak boleh kemudian pensiun atau dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Nah, mantun lampu kuning, lampu abang. Nah niki umur pinten 60 tahun. Bab lek itba kali Kanjeng Nabi niku nggih dipundhut kali Gusti Allah yuswa swidak 3 tahun. Lah lek wis swidak berarti lek dipadakno kali Kanjeng Nabi karek 3 tahun. Nggih mboten? Nggih, mangkane nggih. Ganti tahun pamane saniki swidak. Tahun ngarep nggih ganti tahun karek pinten 2 tahun. Mergo napa wis swidak 1 tahun ngarepe swidak 2 berarti karek setahun ya. Nah, tahun ngarepe karek hitungan wulan mawon. Nah niki para rawuh nggih angkane kadang-kadang awake dhewe niku napa latah niku napa melok-melok ae. Kaya ulang tahun gawekno apa seneng roti tuku roti apa tuwekeni hari ulang tahun yang ke-60 kayak lilin sebulfu.
disebut. Ya Allah, nggih, itu bukan sesuatu yang patut kita rayakan, nggih. Wis dijak bareng ayo maca Fatihah, iki umurku wis sudah setahun rek ngono lho, ngoten lho nggih ya. Yang bener niku ngoten sing akeh sedekah, nggih. Sedekah tambah dinyanyek-nyanyekno nggih. Kadang ae dhewe wong Islam lho melok-melok ae nggih ya. Kadang dhewe melok-melok mbuh sapa penemune biyen nggih ya. Nggih, monggo dielingaken nggih, anake putune iku melok sapa terusan nggih. Ane sing apik apa? Wis nengeri napa sedekah. Kanjeng Nabi niku lho, wayahe dina Senin niku poso. Kanjeng Nabi ditanggleti, "Ya Rasul, jenengan dina Senin kok poso?" "Ya, dina Senin niku hari kelahiranku." Lho niku hadise wonten. Mensyukuri aku ki sampai sakmene iki sik diizinno karo Gusti Allah, sik dikai nikmat urip, sik dikai nikmat sehat. Muga uripku sehatku iki kanggo kaapian nambahi ibadah dumateng ngarsane Gusti Allah. Nah, nun sewu. Indonesia niki lek hukuman mati niku lek tembak ya. Dinane, tanggale, wulane, taune lah pun tentu ya. Vonis dok mamane tahun 2023 mamane wulan Januari tanggale 15. Nah, momo saiki wulan Agustus. Berarti September, Oktober, November, Desember, kare petang wulan ya. Apa terus dirayakno ya. Mendekati kematian kok dirayakno. Iki tambah ngadep jongkong nanggone Gusti Allah ya. Saking awake dhewe niki kematian niku dirahasiakno kali Gusti Allah supaya napa awake dhewe niki nuwun sewu. Lah lek terus awake dhewe mantun salat subuh pamane kok bengi, malaikat Israil napa nungguk ten ngene ngajeng, nama fulan Ahmad bin Fulan, iki SK-mu napa? SK kematian nomane iki. Iki umurmu karek sakmene. Sida wong-wong ora ana wani liwat embong kliwar gak wani. Mergo napa? Nggawa SK kematian iki wae. Ya Allah, wis gak wani. Masjid musala kebek kabeh wis. Ora ana nang pasar, pasar sepi. Apa meneh nang gone wifi tambah sepi mergo napa? Oleh SK dhewe-dhewe. Waduh rek sing umur 50 aduh karek petang dina kasih ngoten. Lha niki dirahasiakno kali Gusti Allah. Tapi yo aja ngono, aja sembrono ya. Aja sembrono mentang-mentang saiki sik sehat, mentang-mentang saiki sik enom dianggit Allah cek suwi. Jare sapa cek suwi ya. Lho niki para rawuh. Monggo ing dalem bab niki kula panjenengan sami dilingaken oleh Gusti Allah. Kapan kira-kira usia yang tepat menurut Islam kita ini mulai menata diri, mulai nabung keapian sing kathah ya, mulai umur 15 tahun ya, sudah mulai kita konsentrasi memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sani Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Sayyidina Abbas ini adalah pamannya Rasulullah. Jadi Abdullah Ibnu Abbas dengan Rasulullah itu sepupu, misanan. Nah, kemudian riwayatnya Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Rasulullah. Sing donga Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin ya, wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, Abdullah ibnu Abbas iki jenengan paringi wong sing cerdas, gampang memahami agama, terus cerdas memahami kitab Al-Qur'an. Makanya Sayyidina Abbas ini senaosa si umur 20 tahun niku banyak dilibatkan memutuskan ingin menikah permasalahan-permasalahan sing waktu niku dihadapi oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Nah niki wonten cerita nih. Karena Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab niki yudkhiluni ma'asyahi badrin faka'anna ba'du wajada fi nafsi. Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas ini karena pinternya luar biasa, banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Sehingga Umar bin Khattab suatu kita memanggil, ya Ibn Abbas, engkau melok aku. Saman kok melok aku, nggih, nunggone gedung pertemuan
ternyata di situ sudah banyak kalangan-kalangan orang-orang tua yang juga pinter-pinter. Bahkan di sini adalah beberapa orang yang perang pada masa perang Badar. Ya. Bahkan memandang sinis, iki arek kok dijak melok rapat nanggone gedung kene bahas masalah-masalah sing pelik, sing apa jenenge, sing angel. Nah, lima yadkhulu hadza ma'anahu wala ibnahu mislu. Lah arek sing digawa Sayyidina Umar iki ya saumurane anakku wae kok ngono. Faqala Umar innahu min haitsu alimtum, satemene Ibnu Abbas iki, Abdullah bin Abbas iki keilmuane, ya, kefahamannya memahami ayat-ayat Al-Qur'an ini, didoakan oleh Rasulullah, mempunyai keahlian, mempunyai kecerdasan yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Faqala ma taqulu fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Saiki Gusti Allah dawuh nunggone Al-Qur'an yaiku surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Para suyuh, para orang tua yang alim-alim, Pak guru sampean lek nafsiri ayat iki piye? Nah, surat Al-Fath, surat An-Nasr. Nggih menika Sayyidina Umar menurut kula nalikane Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah itu adalah terjadi pada abad ke-8 Hijriah, ya, 8 Hijriah. 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Nah, ini ayat ini diturunkan oleh Allah pada saat Fathu Mekah. Kita tahu Fathu Mekah adalah masa di mana Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari Madinah menuju Mekah. Orang-orang kafir Mekah ini sama ketakutan. Jangan-jangan ini orang-orang Islam mau balas dendam. Ya, karena diboikot lewat perjanjian Hudaibiyah, orang Madinah tidak boleh masuk Mekah selama 10 tahun. Nah, ini kan bagaimana kalau mau haji kalau tidak ke Mekah, ya. Akhirnya setelah 10 tahun, ya, Nabi membawa 10.000 pasukan untuk mendatangi Mekah, menaklukkan Mekah. Ada orang musyrik kalau memang 10 tahun yang lalu, ya, kalau memang Muhammad ini betul-betul Nabi dan Rasul Allah, dia akan datang untuk menaklukkan Mekah. Tapi kapan? Nah, seperti itu. Akhirnya hari yang ditentukan dan dijanjikan oleh Allah, Nabi Muhammad membawa 10.000 pasukan, diantaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, ya, membawa masing-masing 2.500 pasukan mengepung Mekah dengan 4 penjuru, dari selatan, dari timur, dari barat, dari utara, ya. Mengetahui pasukan muslimin yang begitu banyak, ya, orang-orang Mekah ini sama menutup pintu semua, takut, ya. Sampai kemudian Nabi mendekati Baitullah, mendekati Ka'bah. Nabi memerintahkan, ya, bapak tentaranya untuk menghancurkan berhala-berhala, baik yang ada di dalam Ka'bah maupun ada di sekitar Ka'bah, yang menjadi sesembahan orang kafir itu, orang-orang musyrik itu. Kemudian Nabi naik mimbar, hadza yaumul marhamah. Nah, orang-orang musyrik kupingnya gak patek apa jelas, hadza yaumul malhamah, ini adalah hari balas dendam. Lah, kata Rasulullah, bukan, ini bukan hari balas dendam, ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang datang mendekat kepadaku maka dia aman. Siapa yang datang berada di sekitaran rumahnya Abu Sofyan, dia aman. Nah, waktu itu yang jadi pemukanya kafir Quraisy pada saat Fathu Mekah adalah Abu Sofyan. Nah, dan Abu Sofyan sendiri pada saat Fathu Mekah, hidayah Allah ini turun kepadanya, dan ia kemudian berikrar membaca 2 kalimat syahadat, yaitu Abu Sofyan resmi masuk Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan, siapa yang bersama Abu Sofyan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan, maka dia aman, dia termasuk orang-orang Islam dan iman. Akhirnya peristiwa Fathu Mekah ini
Banyak sekali orang-orang kafir Mekah pada saat itu berbondong-bondong berbaiat sama Rasulullah, menyatakan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ba'dul mufassirin yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar itu menafsiri ayat ini, yaitu ketika Allah memberikan kemenangan, memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah. Maka setelah itu perbanyaklah membaca pujian-pujian kepada Allah dengan memperbanyak hamdalah dan membaca istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah itu. Nah, kalau menurut kamu gimana Ibnu Abbas? Kalau menurut saya, Sayyidina Umar, itu adalah ayat yang diturunkan oleh Allah, berita tentang ajalnya Nabi Muhammad sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ternyata betul ya, beberapa hari atau beberapa bulan setelah itu ya, Nabi Muhammad itu wafatnya bulan Rabiul Awal, sama dengan bulan kelahiran Rasulullah. Jadi Dzul Hijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ternyata betul takwil yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika ayat itu turun, itu secara tidak langsung pada hakikatnya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa ajalnya Rasulullah itu segera akan datang. Nah ini akhirnya para sahabat mengakui kecerdasan, kehebatan daripada sahabat Ibnu Abbas. Maka mengetahui hal itu ya, ayat Al-Quran yang masih ada di Lauh Mahfud setelah surat An-Nasr ini turun, dalam tempo 2-3 bulan itu berbondong-bondong ayat itu diturunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah ketika yaitu Haji Wada, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu sebagai pertanda penutup kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa Rasulullah sendiri, ya, Rasulullah sendiri pun mengalami wafat, mengalami kematian, apalagi kita. Ya. Dan standarisasinya ya tidak jauh dari usia Rasulullah 63. Umpama lebih dari itu ya oleh bonus ngono ya. Tapi kebanyakan di bawah itu. Nah ini kebanyakan di bawah itu. Ya Allah, nggih. Tiang sing yuswane di atas 65 atau 70 atau 80 ke atas jarang. Ya ada, cuma jarang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu yuswane 91 tahun. Ya. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan wafat pada usia 106 tahun. Ya, tidak banyak. Yang banyak adalah di bawah usia wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kaitannya dengan ayat yang pertama bahwa kita ini diberi kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan untuk menambah kebaikan dan semakin sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna
مديهم وأمتنا في طريقهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.